Pras IM soalnya. Main kayak Yuda, Rigi, Agassi gitu ya, jangan main di level di negara kita. Mungkin dia bisa disetarakan nanti sama Mario Usang ya di Indonesia. Bisa. Bahkan bisa lebih. Daniel Wenas. Our Lord ya kan. Arkitnya siapa sih? Ini Vincent ini yang pilot. Oke, what's up, Boris? Welcome back to Brickhouse Basketball Podcast. Masih bersama gue, Edo Eke Seng. Dan di episode kali ini, gue bersama... boleh dikenalkan dirinya? Apa mau dikenalin lagi? Walaupun sudah dikenalkan sebelumnya, apa gimana? Ya, gua Coach Justin. Bukan. Timberlake soalnya. Bukan. Pengkritisi kalau ya seperti biasa. I'm here, Coach Franz, guys. Sebagai analis basket Indonesia. Jadi komen lu banyak di main basket banyak. Komen gue tuh di akun-akun basket di Instagram tuh sangat menggelegar. Itu prestasi lu tertinggi di basket kan? Iya. Itu bener. Oke, yang ketiga silakan. Oke, Niko Sosmed. Bukan ya? Bukan. Siapa? Ya gua Muhammad Alif udah. Itu aja udah. Dia mau stay cool, mau sosok merendah. Oh, iya. Biar dilihat timnas. Benar. Woi, ada fotografer nih, nganggur. Oh iya benar. Mau diambil rencananya gitu. Oke, kita ngomongin apa, guys? Kita mau ngomongin ini nih yang lagi sudah mendekati. FIBA World Cup. Basketball biasa. Kita ini aja ya, kita prediksi FIBA World Cup ya. Kualifikasi udah drawing. Indonesia terbagi menjadi di grup apa? C. Di grup C bersama Lebanon, Arab Saudi. Jordania sama Arab Saudi. Wah, grup berat ini, Bos. Timur Tengah ini. Gede-gede. Suling ini. Oh, benar. Ada suling dikit langsung langsung mainnya. goyang. Ngeri ini. Ini tarik perut soalnya. langsung goyang. Mungkin di awal gua akan buat games sama kalian semua. Oke. Ya, karena kita mungkin sebelum kita prediksi untuk lawannya nanti, si timnas ini melawan Yordania, melawan Arab dan juga melawan Lebanon, kita akan prediksi dulu untuk rosternya. Oke, rosternya. Jadi Lebanon. Bukan. Rosternya Afghanistan. Dan kan gua lumayan apa. Gua bagi 3 posisi ya biar ringkas aja. Ada guard, ada forward, dan juga ada center. Nah, lu juga udah pada pegang kertas semua. Nanti terserah, yang penting yang pasti rosternya kan 12 pemain. Nah, lu terserah, lu mau centernya 12 orang nggak apa-apa. Mau guardnya 5, forwardnya 5, sisanya center nggak apa-apa. Terserah lo, yang penting rosternya totalnya 12. Oke, gua kasih waktu 1 menit kita untuk tulis pemain-pemainnya. Oke? langsung aja ya. Langsung ya. Oke. Ini udah. Years later. Oke guys, udah semua belum? Dah. Semua ya? Oke. Nih, kita diskusinya biar mudah gini aja. Kita breakdown satu-satu sesuai yang udah gue bagi. Ada guard, forward, sama center. Ya, jadi nanti kalau misalkan pemain yang sama ya berarti kita udah sepakat dong. Dia berarti emang pantas untuk bermain di timnas. Tapi yang enggak, kita diskusiin. Oke. Ya, sampai ketemu jawabannya. Ya. Kalau enggak, ya udah durasinya ngapain Bang ya. Ya udah ya. Oke, kita buka pertama untuk guard. Dari gua ya. Oke, bisa lihat lo semua. Ya, gua Prastawa, Hardianus, Agassi, Abraham Damar. Ya. Lo Franz. Gua kelihatan nggak? Yuda, oke. Yuda Saputra, Hardianus, Muhammad Arigi, sama Agassi. Agassi, oke. Lo, Niko. Pras, Abraham Damar, Wih. Yuda, Agassi sama Hardi. Wih, gua sama Alif hampir sama nih. Berarti kita yang sama nih Hardianus, Agassi. Oh, dia nggak ada Abraham Damar. Hardianus, Agassi. Rasanya nggak ada, parah. Rasanya nggak ada. Parah banget. Apa Gila. udah nggak dikasih. Pras IM soalnya. Kenapa? Enggak ada. Karena dia berawal dengan Brickhouse Academy. Iya kan? Oke guys, yang pertama kita berarti Hardianus Agassi kita bahas dulu. Ya. Ini udah pantas ya lah guys ya. Ya. Pasti Hardianus MVP tahun lalu. Agassi juga
Ya, dengan kita tahu lah pengalaman performanya dia. makin gila aja mainnya. benar. Agassi gua akuin. Nah, yang gue bingung si Frans gak ada Prastawa nih. Iya. Shooter lu siapa? Woi, lu kenapa? Frans tuh bisa main 1, bisa main 2 loh. Nggak, gua ngelihat gini, gua tuh orangnya agak sedikit analis lah. Analis ya. Walaupun gua belum punya data konkret, tapi gue lihat ya dari season subjektif ya, dari season kemarin dia main. Prastawa kan di final terutama di game dan kualifikasi terakhir lawan Thailand kalau nggak salah ya. Thailand, Filipina dan Korea kan. Nah, gue lihat di situ dia seperti ya tidak memiliki kontribusi dalam Tapi cara di game bermain. terakhir bukannya akhirnya dia bounce back. Iya, dia akhirnya bounce back. Tapi kan gua kan lihat ini konsistensi permainan dalam 3 game itu, yaitu ya gue lihat di situ Hardianus lah peran penting. Tapi kan Hardianus di game melawan Korea Dia kalau sempat ada kecederaan dia. dia nggak main. Akhirnya dia itu. Tapi kalau gue kenapa yang jadi first team harusnya Hardianus, karena Hardianus itu dia step up lah dari berapa season dia main di Satria Muda sampai akhirnya di timnas dia cara bermainnya bagus lah. Akhirnya terbukti kan dia bawa SM juara untuk kesekian kalinya gitu. Kalau Prastawa tuh belum ada pembuktian gitu. Untuk di Pelita Jaya sendiri dia bisa bawa nggak sekuat besarnya tim Pelita Jaya bisa bawa gitu. Ini kan subjektif aja ya. Yes, benar. Gitu. Oke, kalau Ali pada mau nyangkal nggak tentang Prastawa? Kenapa si Frans gak taruh di roster prediksi dia? Terus shooter lu siapa? Ya, Hardianus bisa shoot. Hardianus kan bisa shoot. Kan point guard, tipikal point guard sekarang kan harus bisa shooting, outside-nya harus bagus. Hardianus juga bisa shoot. Kalau Pras kan maksudnya secara handling pun lebih bagus Hardianus menurut gua, powerful, kuat gitu. Cuman emang court vision-nya mungkin 11-12 lah sama Pras. Cuman kalau menurut gua Pras nggak ada masuk di squad gua karena gua lebih suka tipikal pemain point guard yang powerful lah. Speed, full gitu, bukan outside. Tapi kalau shooting. menurut gua sendiri, untuk sampai sekarang point guard terbaik Indonesia yang masih aktif bermain, gue masih pegang Prastawa. Ya dia masih bisa, gue bilang paket lengkap lah. Ya dia court vision-nya oke sebagai point guard, terus punya akurasi shooting yang persentasenya juga tinggi, ya, dan defense juga loh Pras itu. Jangan salah loh, defense-nya bagus juga. Walaupun Hardianus sama ya, gue juga ada naruh di sini, defense juga bagus. Oke, next-nya. Yang nggak ada siapa? Yo, Yuda nih, Yuda. Gua nggak ada Yuda nih. Ya lo yang jawab kenapa Lu kenapa nggak ada Yuda? Lu kenapa Oke, nggak ada Yuda? walaupun Yuda lagi viral, lagi banyak diomongin sama fans basket karena performa dia yang sangat baik kemarin di IBL Bubble, lalu juga dia juga udah masuk ke Prawira ya sekarang, akan bermain nantinya untuk season berikutnya. Tapi kalau menurut gua, ya untuk roster timnas yang terdekat ini, Yuda belum di situ sih kalau menurut gua untuk di timnas senior. Menurut gua, ya tapi mungkin sebagai practice player, oke tuh Yuda buat nantinya untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk roster 15 gue belum. Karena apa? Yang pertama nih, yang pasti ya dia masih ke talent istilahnya sama Prastawa Mardianus kalau menurut gue. Terus yang kedua, size-nya. Gue masih, Yuda nggak apa-apa deh tinggi sedikit, cuman size-nya mungkin bisa lebih tambah. Hardianus juga gue tahu soalnya sama Pras dulu. Sekurus apa tuh mereka berdua, tapi ya sekarang mereka ya makin in shape gitu loh, bodinya makin bagus semua. Nah menurut gue Yuda harus kuat dulu di situ, baru bisa masuk. Tapi 2 tahun 3 tahun lagi. Oh ya 2 tahun 3 tahun lagi bisa diperhitungkan. Jangan kan 2 tahun 3 tahun lagi kalau menurut gua. Tapi untuk di tahun depan di FIBA Asia Cup kan diundur tuh. Ya jadi 2022 menurut gua masih ada chance besar tuh. Ya kita nggak tahu ya apakah nanti dia di IBL season depan ini makin improve, kita lihat ya makin bisa compete, dia bermain di Prawira kita nggak tahu. Ya, tapi kalau menurut gua nantinya akan bisa, tapi kalau untuk roster 12 dia belum. Ya dari Alif dulu dong. Apa? Yuda iya kenapa? Yuda kenapa? Ya karena gue lihat di apa namanya? Yang Indonesia Patriot kemarin dia benar-benar ngangkat tim, dia benar-benar bisa ngarahin tim mau kemana. Walaupun emang benar kata lu tadi, walaupun belum siap untuk main, cuman ya buat dimasukin roster ya nggak apa-apa lah, kayak Arigi yang tahun kemarin pas yang lawan Thailand itu. Itu Arigi masuk, cuman kan nggak main juga. Nah, menurut gua Yuda tuh bisa masuk ke situ juga gitu loh. Kalau gua kenapa Yuda? Tadi kan gua bilang karakter gua tuh yang powerful lah main buat negara kita tuh kan. Kenapa Yuda itu jadi salah satu, mungkin jadi kalau gua bilang backup-annya Hardianus ya. Kenapa? Karena Yuda tuh punya court vision yang bagus menurut gua. Dari outside shooting-nya juga sama Prastawa mungkin nggak terlalu jauh ya.
Cuman mungkin bedanya pengalamannya aja. Yuda masih di Jam kasta terbang, ini jam dan terbang, iya ya. jam terbang dan lain-lain. Tapi gua ngeliat anak ini dari tahun ke tahun ya mainnya tuh improve banget. Dari lo lihat dari badannya sekarang juga lebih lebar. Terus kualitas syutingnya juga jauh lebih tinggi. Kayak jiwa ngotot pengen menangnya itu tinggi gitu. Nah yang itulah yang harus kita punya ya sebelum ngomongin teknik dan lain-lain. Dan ya kalau teknik secara menurut gue ya nih sekali lagi objektif menurut gue pribadi kalau dari untuk seorang point guard untuk nyebrangin bola dari backcourt ke frontcourt menurut gue lebih masukan ke Yuda backupannya Hardianus ya. Tapi kalau gue nextnya mungkin Yuda ini proyeksi jangka panjang kita. Yes, setuju gua kalau negara itu. juga. Itu mah Mungkin dia emang- mungkin bisa emang. disetarakan nanti sama Mario Usang ya di Indonesia. Bisa Bahkan bisa lebih. apalagi kita ngeliat ya itu Yuda yang paling strength-nya terbesar itu outside shooting dia. Syutingnya. Itu gila sih outside shooting-nya dia. Oke, next. Gua ada kesamaan sama Alif Abraham Damar. Nah, gua nggak ada nih Abraham please lah Damar. ya, Nyo. Kalau nggak, Abraham gua Damar sih. Dia dimasukin. gua Damar nggak gua masukin Gak masih di guard, guard. gua masukin ke forward ya. Iya, Abraham Damar gua masukin di forward. Oke. 3 berarti. Berarti next-nya Gua Rigi, gua ada Rigi. Dia ada Rigi. Rigi. Gua nggak ada Rigi. Gua juga ada. Lu ada juga? Nggak ada. Gak lu sama dia Bram. Gua Rigi. Kenapa gua Rigi lagi? Oke, kenapa? Nah ini Jelasin. proyeksi gini, Rigi tuh punya outside shooting apalagi di sisi-sisi samping 3 point tuh. Corner, Ya, di di wing corner gitu. wings itu Arigi mungkin Bagus. menurut gua 70% presentasinya bisa bagus nembaknya. Ya. Terus juga badannya hustle, kuat gitu, nggak mau ngotot kalah. Ya sekali lagi pengalaman sih. Waktu jam terbang dan lain-lain yang Arigi punya. Nah, gue tuh sih berharap pemain kayak Yuda, Arigi, Agassi gitu ya, jangan main di level di negara kita. Mungkin mainnya di Main keluar lah. Iya. Kayak Agassi kan udah keluar. Iya, ya main di sebenarnya. Jepang kek yang sekarang lagi ngeliat itu atau di Filipina sekalian walaupun Iya. divisinya nggak divisi 2. Kalau untuk ngeliatin kualitas kita ya, Iya. Sama lah ya, intinya si Yuda sama Rigi ini sebenarnya sudah pantas untuk masuk. Tapi untuk sekarang yang roster ini belum bisa dibilang Belum jadi antara tumpuan. atau jangka panjang. Tapi nantinya dia tetap akan di timnas. Iya. Tapi kalau misalkan ternyata prediksi Frans benar, mantap lah. Boleh lu jadi Jadi Bisir. analis boleh lo jadi Bung Toel. jadi Oke, forward. Alright. Oke, ada yang kesamaan gak nih forward sama guard? lo dulu. Oke, gua forward. Gue tuh Brandon Jawato, Sandi Ibrahim, Arki, Juan sama Lauren. Oke, mungkin banyak yang nanya juga nih nantinya. Kok guard gue malah yang dikit ya? Mungkin karena menurut gua ada beberapa pemain yang di forward ini bisa ditarik ke guard, bisa jadi shooting guard. Misalkan, let's say kita sebut Sandi. Sandi ya sebenarnya shooter murni sih sekarang kalau menurut gua. Lalu Juan juga bisa jadi shooter. Nah, forwardnya mungkin bisa ada Brandon, Arki, atau si Laurentius Stephen Oy. Ada yang sama kayak gua? Lo siapa, Frans? Kalau gua, nih, Alright dulu. Brandon sama. Brandon Jawato, Khaled Ramon Khaled Ramon Gemilang, Kevin Kevin Moses dan Abraham Abraham Damar. Oh, Abraham Damar udah forward ya, yang tadi ya. forward. Oke, lo, Lip. Daniel Daniel Wenas. Our Lord ya kan. Terus Arki, Jawato, sama sama Govin. Govin. Oke. Oke. Yang pertama, berarti Abraham Damar kita sepakat udah Udah. masuk timnas ya, udah fix ya, dia harus di timnas lah dengan kualitas dia sekarang. Iya, benar. Yang kedua Brandon Jawato, kita masukin semua ya. Jawato. Sama. Sama ya Brandon Jawato. Pasti lah ya. Karena udah jadi local player juga ya, Iya. ada prestasi jadi dia udah bisa bermain Local juga. player. Arki sama Arki. semua ya. Nggak, gua nggak ada Arki. Dia nggak ada. Nah ini aneh juga nih Nggak dunia ada. nih. Gak ada Arki. Arki loh. Arki dia nggak mungkin lu taruh center kan? Arki ini siapa sih? Oke, gua kenapa nggak milih Arki? Soalnya gua lihat gimana ya? Arki itu menurut gua pemain yang bisa banget ngebangun tim dari nol lah. Arki itu karena pengalamannya dia dan segala macam. Cuman gua kalau ngelihat dari daya juang ya, Arki itu lihat di kualifikasi terakhir menurut gua hancur banget mainnya. Bukan hancur dalam artian tidak bagus, tapi kayak dia nggak perform di saat permainan itu menurut gua. Nah artinya harus ada kita regenerasi lah dari zamannya Arki. Arki itu sekarang tuh udah harus gimana ya? Kalaupun dia harus main, ya dia harus menunjukkan kualitas dia sebagai pemain senior gitu. Tapi ini jangka pendek, brother. Iya. November mainnya. Arki Iya. sih menurutku masih pantas. Ya kalau masih pantas mungkin masih pantas. Cuman kalau gua menilai Arki itu gimana ya? Kalau untuk gua lebih bandingin malah sama Kevin Moses. Moses tuh menurut gua perlu layak lah dikasih kesempatan buat di tim nasional. Karena apa? Karena dia satu in shape. Dia pun kita tahu banyak tambahan.
di luar kan latihan. Les. Saya selalu les bahasa Inggris kan, sama Sempoa. Lesnya Ya subuh-subuh. itu, dan daya juangnya masih kuat gitu. Kita tuh perlu pemain-pemain yang berkontribusinya tuh bukan lagi ngomongin tentang skill, semangat, daya berjuangnya yang tinggi gitu. Gue liat, sorry ya, bukannya mau gimana merendahkan Arki atau segala macam. Arki tuh menurut gue di games pas kualifikasi kemarin tuh menurut gue nggak ngasih perform yang bagus. Capek bos, Iya. juara. Mungkin itu ya, mungkin itu. Kalau gue itu sih. Ya. Oke, Terus gua Mas Alip setuju Arki. Sandi nggak ada ya, gua Sandi sendiri. kenapa Sandi? Ya itu sih kalau menurut gua itu, kalau menurut gua dengan prediksi roster gua, karena si Sandi ini nantinya bisa ditarik ke guard, dia bisa jadi shooter murni. Dan ya kita lihat kemarin aja final, Sandi sih udah siap banget kalau menurut gua di timnas. Dengan perform dia yang sekarang sih menurut gua udah sangat pantas. Persentase 3 point dia pasti, walaupun kalau menurut gua mungkin Sandi masih ada kurangnya, yaitu di drive to basketnya menurut gua. Ya tapi nggak masalah sih, karena di sini banyak banget yang akan ambil peran. Kalau menurut prediksi gue bisa di Brandon, Arki, terus di guardnya ada Agassi yang nanti bisa drive to kick out. Sandi tinggal angkat. Kalau menurut gua. Kalau menurut lu berdua gimana menurut gua? Ayo menurut berdua tentang Sandi. Sandi oke, cuman menurut gua terlalu terlalu overload shoot lah. Kalau shooternya terlalu overload kalau di Sandi. Kalau misalnya udah ada Jawato, terus ada Abraham, Agassi. ada Agassi. Menurut gua tuh udah terlalu banyak. Nah, Sandi Ibrahim itu maksud gua poin pentingnya adalah kita tuh sekarang tinggal cari posisi defender yang benar-benar jiwanya nge-defense aja, kuat gitu defense-nya. Nah, menurutnya gua kita harus cari orang itu gitu. Menurut gua Sandi belum ada di posisi itu. Oke. Ya udah. Oke. Next. Ada lagi yang sama? Udah nggak ada lagi yang sama nih ya? Nggak ada. Untuk forward Daniel Wenas. Daniel. Lord Wenas, my brother. Lawan Lord. Kenapa Lip? Lu karena ini ada kedekatan khusus. Ya lo. Ada Parah Nil. Parah Nil. Padahal Enggak. lo jago. Iya, Pak. Lu kan gua tau lu banget lah, Nil. Tapi yang nulis di sini gua doang. Oh iya. Oke. Oke. Yang nulis di sini gua doang. Kenapa dari lu alasannya? Jadi gua lawan kita Lebanon. Siapa lagi? Arab Jordan. sama Jordania. Which is size-nya gede-gede. Gak mungkin susah lah kita mau ngedrive. Kita butuh shooter kan. Daniel ini shooter kalau menurut gue, shooter yang paling bagus menurut gua di Indo sekarang. Walaupun kemarin di IBL nggak main karena cedera. Musim-musim sebelumnya lu juga ngerasain setim sama dia, dua tim. Ya gimana sih nge-shoot dia tuh kayak udah pasti banget gitu loh. Dan kalau menurut gua di Indonesia tuh setelah Pras ya Daniel Untuk shooter. Menarik. kalau menurut gua itu. Jadi Daniel ini harus masuk karena lawannya gede-gede gitu. Gak mungkin kita ngedrive kan. Kalau gue sih simple. Daniel ya pantas pasti semua orang bilang untuk masuk timnas. Tapi ya balik lagi kalau menurut gue karena kemarin dia nggak main. Gue sesimpel itu aja. Jadi gue belum lihat performa dia sekarang nih. Gimana dia bisa in shape lagi nggak, bisa balik lagi nggak mainnya seperti waktu dia terakhir di Lovre belum kan nggak Ya, tahu. belum, ya. Pasti pelatih kan dari coach Soro dan coaching staffnya juga pasti akan melihat bayangannya itu yang utama dari season kemarin pastinya. Lu Frans mau ada tambahan? Nah, kalau gua tadi gua udah bilang ya, gua udah kalau dari pemilihan gua udah overload shooting. Nah, kalau menurut gua Daniel tuh harus banyak improve ya, secara main gitu. Karena kalau cara kualitas bermain dia menurut gua gimana ya? Ya mungkin setipikal gitu pemainnya sama pemain yang kayak misalnya gue contoh kayak Caleb, kayak Brandon Jawanto. Sedangkan Caleb dan Brandon Jawanto tuh posisinya sekarang udah yang menurut gue pribadi adalah tim pemain yang punya kualitas ya levelnya nasional gitu, levelnya internasional gitu. Ya itu sih menurut gue di situ sih, apalagi di kondisi sekarang lah kita harus maju untuk dapetin satu tiket lah kan ya ke World Cup. Kayak gitu. Tapi gue menarik nih, lu naruh nama Caleb di situ loh. Kenapa alasan lu? Caleb juga musim kemarin nggak main. Nggak main juga. Ya, kalau Caleb tuh gini, menurut gua gimana ya? Caleb tuh kayak sosok gitu, sosok penting dalam timnas Indonesia gitu. Menurut gua, kalau gua lihat Caleb tuh kan mainnya simple, easy basket banget lah, basic banget gitu mainnya, yang pasti-pasti lah kalau dia. Jawa Barat banget kalau dibilang. Iya. Gitu. Nah, contoh-contoh pemain yang simple gitulah yang membentuk karakter pemain kita tuh sebenarnya Indonesia tuh ke arahnya tuh kayak yang kesana gitu. Kita nggak bisa ke
terlalu ke Asia-Asiaan atau ke Amerika-Amerikaan gitu. Ya kita simpel basket aja yang kita tahu gitu. Yeah. Permainan kita tuh harusnya sesimpel itu. Dan gua rasa Caleb tuh selalu penting lah. Apalagi berapa ya? 2 atau 3 musim yang lalu ya, dia kan MVP kan. 2 musim yang lalu lah ya, dia MVP di Liga pas masih di Setapak. Ya walaupun dia sekarang lagi recovery cedera, mungkin kan tahun ini dia akan comeback kan. Dan mungkin di Windows pertengahan atau akhir lah mungkin dia bisa ada di tim nasional gitu. Oke, berarti dari France yang untuk forward udah habis ya? Habis. Oke. Lalu ada yang belum kita bahas? Govin. My brother. My Brody juga nih Govin nih. Tapi ya Lu nggak lulus. bukan. Ya tapi kan nggak apa-apa dong, kan ini prediksi. Oke, dari lu dulu, Lip. Kenapa Govin. lu masukin nama Govin? Kalau menurut gue defense-nya Govin tuh bagus. Dan dia beberapa match timnas terakhir yang sama Coach Toro, dia selalu dipanggil si Govin ini. Jadi kayak Untung denger ya. Iya. Untung Govin denger. Biasanya Govin suka nggak denger tuh. Dulu. Sekarang akhirnya denger. Alhamdulillah. Padahal nggak sadar ya. Alhamdulillah. Pasti panggil nggak sadar dia Govin tuh. Jadi menurut gua si Coach Toro sama Govin ini udah kayak si Coach Toro tuh udah tahu banget gitu cara mainnya Govin, cara mainnya Govin. Makanya dipanggil terus kan yang kemarin-kemarin. Nah, menurut gua ya Govin selain defense-nya bagus, selain dia juga bisa hustle dengan shape dia yang gede, lumayan gede sih. Dia udah klop lah sama Coach Toro. Oke. Berarti sisa gua nih 2 nih yang namanya beda dari lu semua. Gua Juan sama Laurentius. Oke, kalau Juan ya gua balik lagi sih. Gua hampir semuanya gua lihat dari season kemarin. Juan sama Laurentius ini kemarin pas di final Pro Liga mainnya bagus banget. Bukan. Futsal, bukan lagi Lu udah nyangkel, salah lagi lu. futsal. Oke, ya Juan ya itu dia. Performanya bagus banget di final kemarin dan dia sekarang Juan ini outshot shootingnya makin bagus dan dia bisa juga untuk bermain power forward nantinya. Ya bisa bermain power forward. Terus kalau Laurentius Stephen Oy butuh sih kalau menurut gua, sangat butuh. Ya, dia pemain 4 walaupun dia undersize. Pasti kendalanya Coach Toro gua tahu kenapa dia nggak pernah dipilih. Karena gagal undersize saja untuk bermain di power forward. Cuman hustle-nya sih kalau menurut gua, hustle-nya, terus court vision-nya dia sangat pinter banget. Ya, gua pernah lawan dia juga waktu dari Prapon sampai di Liga Mahasiswa gua lihat dia main juga. Ya dia tuh kuncinya cuman satu, main dia pinter, terus good timing. Itu Laurentius banget permainannya. Kalau menurut lu berdua gimana? Iya sama, menurut gua tuh kayak Juan tuh karakternya sama kayak tadi Danilo Enas dan lain-lain. Udah banyak lah. Iya, jadi kayak Laurentian Os juga tadi lu jawab juga. Setuju lah gua kalau itu. Oke. Setuju apa nggak lu taruh? Ya karena udah naruh yang lain. Oh iya, udah naruh yang lain. Iya. Oke, terakhir center. Nah, ini. Oke. Lucu nih pas ini. Gua Marquez, tapi ini bukan Marquez pembalap ya. Marquez Bukan ya. Bukan Marquez Harrison. Bukan. Marcus. Yang ke-11 Vincent. Ini Vincent ini yang pilot. Kapten Vincent. Vincent Kosasi, yang terakhir gua Kevin Yonas, sudah gua panjangin namanya. Nggak bisa gua belokin. Oke. Lu Franz. Widih. Adi Pratama. Ada Vincent, ada Adi Pratama, Bolden sama Prosper. Nah, bentar, tapi Bolden sama Prosper tuh nggak bisa dimasukin. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal itu aja. Dan dicoret lah ya siapa yang Lu gantilah siapa nih nanti begitu pendapat lo. Lo, Liv. Gua Prosper atau Bolden juga. Tapi Prospernya yang nggak usah nembak 3 point dia. Kan, tahu lah ya Prosper. Tapi game terakhir kemarin di Meksiko dia bagus loh 3 pointnya di sana. Ya tapi janganlah kalau misalnya dibawa ke Indonesia. Mungkin nggak cocok di GBK Arena, mungkin. Nggak usah lah ya. Cocoknya di hall sama Prospernya yang mau defense ya. Oke. Sama ya antara itu sama Marcus Bolden kan cuman bisa dipilih salah satu nih ntar. Nggak bisa dimainin dua-duanya kan. Terus Vincent sama Dame dia. Oke. Dame udah fix boleh jadi main lokal ya? Karena masih di bawah 17 tahun. Oke. Marquez berarti kita sepakat ya? Marquez. Bolden ya. Lo Marquez sepakat ya? Walaupun belum tahu mainnya. Walaupun belum jujur. Marquez. Karena gue lihat di belokan dia bagus. Tapi jatuh mulu cedera sekarang. Tapi kalau Marquez jujur nih, walaupun belum lihat gamenya, tapi
dengan lihat background dia ya, kalau menurut gue ya dia Ceritanya lah, ceritanya dia dia kayak alumni ini kan ITHB kan? Duk ya, Duk. Ya kemarin sampai sempat main Summer League walaupun minute play nggak banyak, cuman menurut gue yakin sih Marquez akan memberi warna baru sadap untuk timnas. Menurut gue, let's go Marquez. Bagus. Oke, Vincent, sepakat semua? Vincent lah. Vincent lah ya untuk sekarang. Center nomor 1 Indonesia. Nomor 1 Indonesia, Vincent. Vincent. Apalagi dengan didukung sekarang mempunyai pacar. Nah. Ya, waktu mantan bintang tamu kita juga di sini. Aduh. Ya pasti mainnya makin lah, makin udah. berat biasanya tuh Vincent. enggak. Bukan didang, smash tar lagi. Enggak, bercanda. Pasti makin enteng. Vincent, let's go. Oke, Kevin Jonas, ada semua? Enggak, gua nggak ada. Lu ada apa? Kevin Jonas nggak ada gua. Lo kenapa Kevin Jonas? Kevin Jonas ya kalau menurut gua ya ini komposisi karena ini ya karena Marquez menjadi pemain naturalisasi dan Brandon juga sebagai naturalisasi dan dihitung lokal juga. Jadi kalau menurut gua ya Kevin Jonas sih yang pantas untuk di power forward karena nanti menurut gua Marquez sama Vincent ini yang akan ganti-gantian di posisi 5, Kevin Jonas atau Lauren yang akan bermain di posisi 4. Kalau menurut gua, kalau menurut lu gimana dengan gua taruh Kevin Jonas? Ya, Kalau Jonas oke bagus sih. lah untuk rosternya Untuk juga bagus. iya. Cuman menurut gua balik lagi Udah kalau kebanyakan. di kualifikasi Piala Asia menurut gua terlalu undersize juga. Maksudnya posisinya Kevin Jonas tuh ya mungkin di forward ya atau shooting guard. Tapi kan mungkin Iya. Kevin Jonas shooting guard. Shooting mungkin forward. kan posisi Chef. badannya kan juga kita nggak. Ya. Kalau Kevin Jonas itu mungkin sama kalau kita lihat ya, gue juga salah satu lupa putusnya dia namanya Ali Bagir. Ali Bagir. Bagir. Iya, Ali Bagir. Sama masih main juga itu masih pemain muda kita juga itu posisi badannya size mungkin tingginya Hampir sama. Ya, ha. Cuma Bagir itu outside-nya bagus banget, bisa dribbling, Ya. powerful, open sedikit, dia bisa posterize orang gitu. Wah, itu bagus kayak gitu. Menurut gue Indonesia tuh lebih bagusnya menurut gue ya di tahun-tahun ke depan gitu. Gila pemainnya tuh udah mengganti. Oke, nextnya lu berdua ya. Ya. Berarti lu berdua ada yang sama lagi nggak? Kan kita bertiga udah nggak ada yang sama lagi. Kalau lu Iya, berdua, ada Adi. Adi. Oh, Adi, Adi. my friend. Iya, my brother banget sih. Cuman si Adi ini kendalanya cuma satu. Kemauan untuk bermain kembali, bermain nggak ada. basket. Tidak ada. Padahal sih, ya gue jujur aja ya Bu, di samping gue sedekat apapun sama Adi, dengan lu taruh nama Adi, ya gue sebenarnya setuju banget ya. Cuman itu Frans. Iya, tahu lah. Ya. Saya tahu semua Udah ceritanya. keenakan jualan burger ya? Karena burgernya lebih laku. Tapi kalau dibilang dia nantinya, misalkan ya kita berhayal lah Adi mau main Tiba-tiba lagi, comeback ya. menurut gue sangat Kenapa panas. harus ada. Kenapa gue gini? Kenapa gue mikirnya Adi? Gini, taruhlah kita bermimpi ya, bahwa Indonesia akhirnya lolos di Piala Dunia. Ya, tiba-tiba Gitu. Lolos main. grup aja dulu ya, lolos grup. Nggak Nggak lolos, Oh, tiba-tiba lolos, main. sampai lolos. 2003 udah main nih. Iya. 2003 Cuma partisipan. Kita main di negara sendiri kan. Ah. Nah, menurut gue tuh kita ya kayaknya Adi tuh harus dipertimbangkan buat Main lagi ya. gitu lah. Menurut gue Ah. kenapa satu pengalamannya dia, terus di Ah. usia dia yang sekarang juga nggak tahu. Dia terkendala sama cederanya ya. Ya. Kalau cedera kita nggak ada yang tahu ya. Hmm. Kita berdoa aja lah semoga recovery-nya cederanya jadi lebih bagus. Kenapa? Karena menurut gue sosok seperti Adi Pratama itu murni big man kita tuh di Indonesia belum ada yang powerful kan. Gue sekali lagi bilang gue suka pemain-pemain yang kuat gitu. Secara strength tuh bagus gitu. Yeah. Nah, Adi tuh cocok banget gitu sama timnas kita gitu, karena menurut gue bukannya mau menilai Vincent kurang, tapi Vincent itu Emang kurang. harus lebih gimana ya, dia ya kalau kita bilang Yeah. harus punya keputusan-keputusan di dalam permainan tuh yang tidak merugikan gitu. Vincent tuh kadang-kadang kan lihat sendiri ya, bapak Ya, maksa lah. atau apa bergebu-gebu akhirnya Iya. kontrol emosinya nggak. Iya, masih belum lah. Itu yang harus dilihat. Ah. Adi itu sosok penting karena menurut gua nanti setelah generasi ini mungkin lebih banyak, tapi menurut gua kalau untuk jangka waktu dekat ini Adi itu harus diperhitungkan lagi sih. Yes, setuju gua. Oke, next ya, siapa lagi lu yang nggak sama? Dame. Oke, sisa. Oh, Dame. Dame Lilat. Dame dia. Emang udah siap menurut lu Dame untuk ke timnas senior? Siap. Kalau menurut gue ya. Kenapa? Menurut gua siap. Kenapa? Dia udah lama tinggal di Indonesia. Udah. Terus apa namanya? Udah ikut juga Indonesia Patriot kemarin kan. Dia udah posterize berapa orang tuh di Indonesia Patriot. Mentalnya kayaknya sih kalau menurut gue udah siap sih buat next levelnya. Kan sekarang dia juga pemusatan latihannya terus sama timnas kan, nggak ada klub, nggak ada apa, jadi kan kayak udah ya udahlah pasti masuklah satu spot nih buat Dame.
Ya kalau menurut gua ya, walaupun muda ya pantas sih dibilang pantas. Cuman sih mungkin dengan pengalaman dia, kalau menurut gua kayaknya mesti lebih banyak lagi untuk di liga dulu deh. Kalau menurut gua tapi sama kayak Rigi sama Yuda yang kita prediksi. Setahun 2 tahun ke depan dia udah harus dipakai timnas senior. Oke guys, jadi itu prediksi kita ya. Baik lagi buat viewers kita, itu hanya prediksi kita ya, menurut kita. Jadi nantinya siapapun yang terpilih ya kita tetap support basket Indonesia apapun keputusan dari coaching staff. Ya, apapun coaching staff kita support, dan buat yang kepilih nanti berikan 100% ya. Buat negara dong. Ya haruslah buat negara, masa nggak 100%. Walaupun lawan-lawannya kita tahu semua nih. Bisa dibilang, dan media-media udah pada bilang ini grup neraka. Ya, di grup Timur Tengah yang emang jago-jago. Tapi menurut gue kita masih ada chance kok. Bisa. Ya, jangankan hanya compete ya. Sampai kemenang pun menang 1 atau 2 udah oke banget lah ya. Amin. Semoga terjadi ya. Oke. Dari kalian mau ada tambahan lagi untuk timnas kita? Nah, gua mau nanya nih, Dok. Apa tuh? Gini. Ini kita udah nulis-nulis semua nih. Ini kan orang-orang yang udah pernah main di pro. Semuanya kan, IBL. Nah, emang kalau misalnya timnas nih, gua mau nanya ke kalian yang berdua. Timnas Indonesia tuh emang harus di pro dulu atau bisa yang dari lain sih kalau menurut gua? Yang pasti yang contohnya yang satu enggak. Karena ya contohnya kayak pemain Arigi, pemain-pemain junior kita yang dicoba ke timnas pun bisa bisa bermain juga. Ya tapi mungkin gua ngerti pertanyaan Alif. Mungkin pemain-pemain yang seumuran bisa dibilang yang seumuran mereka, seumuran Pras, seumuran Abraham. Di masa-masa masnya tapi belum ada kesempatan bermain pro atau memutuskan untuk tidak bermain. Nah, itu kan mungkin bisa juga diperhitungkan. Tapi kenapa belum pernah gitu loh? Nah, itu dia mungkin ya itu balik lagi mungkin pasti dari Perbasi, dari tim coaching staff, penilaian pertamanya semuanya dari liga profesional. Liga pro ya. Menurut gua. Cuman menurut gua pasti adalah pemain-pemain yang menurut gua sebenarnya ya lo pantas bermain di timnas sampai kita masuk ngomong timnas dulu deh. Bermain di pro terus ke dan timnas. bisa sampai lolos ke timnas ada. Siapa, Dok? Nah, siapa ya kalau sekarang ya? Menurut gua Sam bisa. Sam. Ya, Sam Albadi, Monster Sam, aka Zipay bisa. Bisa. Terus siapa lagi? Sebenarnya siang ini kalau nggak dia cedera kaki tuh, Bang Jopa bisa juga. Jonathan Saragi, dia main di posisi 4. Bisa juga Jopa, atau gue yang terakhir Raymond Sebastian. Raymond bisa. Ya walaupun nggak pernah mau latihan ya, tapi Raymond Sebastian. Ya, Mon, ya lu latihan lah Mon, lu main pro lah, lu kan udah kaya nih bisnis. Lu main pro coba setahun 2 tahun, siapa tahu kepilih timnas. Tapi futsal. Nah, mungkin dari nama-nama yang gue sebut tadi, kita bisa coba range waktunya, kita undang. Boleh. Kita tanya langsung mungkin ke dia pendapatnya. Kenapa? Dan mau nggak sih kalau dan lu sebenarnya cita-cita lu mau kan ke sana ya kan? Oke, Coach Franz, thank you. Udah join di episode kini. Alif, thank you. Oke, buat para penonton Brikos Basketball Podcast, thank you juga yang udah nonton. Jangan lupa teman-teman ikutin kita terus Brikos Basketball Podcast setiap hari Jumat jam 7 malam ya. Kita selalu ada video-video terbaru, jadi lo tungguin aja. Dan jangan lupa jam 7 malam kalau gua nggak mager. Nah, ini ya kalau telat-telat dikit lu salahin editornya. Oke, terus jangan lupa buat teman-teman semua, Brikos Basketball Court 2.0 sudah buka di Bintaro ya. Jadi ajak keluarga dan ajak teman-teman lu untuk basketan di sana pastinya. Lalu yang kedua ada Brikos Academy. Ya nggak Coach Franz? Oke, kudu ya, daftarkan anak-anak lu, teman-teman lu, ajakin semua. Atau enggak lu juga ya, yang lu umur di bawah 18 tahun, silakan daftar ke Brikos Academy. Dan nanti coming soon ada Brikos Gym yang akan hadir juga di sana. Oke, jadi tungguin aja, ikutin kita terus di YouTube kita dan juga Instagram kita. Oke, Ballers. Thank you semuanya. Sekali lagi, see you next episode. Bye. Bye. Bye.